Di dalam tarekat sufi ada istilah berjenjang yang dinamakan syariat, tarikat, hakikat, marifat. Apakah benar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada para sahabatnya cara seperti ini, sama dengan apa yang dimaksud oleh kaum sufi? Maka sangat menarik di sini teman-teman sekalian untuk kita membahasnya lebih mendalam. Maka jangan ragu untuk terus menonton video ini hingga selesai agar sama-sama kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang benarkah Nabi pernah mengajarkan kepada para sahabatnya tentang syariat, hakikat, dan makrifat sebagaimana yang didakwakan oleh kaum sufi. Teman-teman sekalian, kita wajib mengetahui bahwa penisbatan pada sufi adalah karena mereka memakai suf atau kain dari bulu kambing, tidak kepada yang lainnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Majmu' Fatawa, bahwa nama sufi dinisbatkan kepada pakaian dari kain yang berasal dari bulu domba. Inilah yang benar. Ada yang mengatakan bahwa sufi itu dinisbatkan kepada Sofwa, yaitu pilihan dari para ahli fikih, atau dinisbatkan kepada Sufa bin Ad bin Tonza, sebuah kabilah Arab yang dulu dikenal rajin beribadah. Juga ada yang mengatakan dinisbatkan kepada ahli Sufa, yaitu sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi, atau kepada Bukit Sofa, atau kepada Sofwa, yaitu pilihan, atau kepada Sof, terdepan di hadapan Allah. Semua pendapat ini adalah lemah, karena kalau demikian maka mereka akan disebut sebagai Sofiyun, Safai, Sofwi, Sofi, dan tidak disebut dengan Sufi. Teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa tasawuf belum muncul kecuali setelah berlalunya 3 abad pertama yang telah dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabdanya, khairun nas qarni, tsumma alladzi yalunahum, tsumma alladzi yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 2652 dan Muslim nomor hadis 2533 dari sahabat Ibnu Mas'ud. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menambahkan, adapun kata sufi belum terkenal pada 3 abad pertama, maka tetapi istilah ini baru dikenal setelah berlalunya 3 generasi tersebut, tarekat tersebut, dan semua tarekat serupa yang mengandung bid'ah, bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan semua yang dilakukan oleh generasi terbaik umat ini pada 3 masa terbaik. Setiap pimpinan tarekat tersebut membuat zikir, hizb, dan tata cara beribadah yang berbeda dengan yang lainnya. Hal ini tentu bertentangan dengan syariat dan memecah belah barisan umat kaum muslimin. Allah telah memberikan karunia kepada umatnya dengan menyempurnakan agama dan nikmatnya. Siapa saja yang melakukan ibadah dan tarekat yang tidak ada tuntunannya di dalam syariat, maka dia telah mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala dan menuduh Nabi Muhammad berkhianat. Bisa jadi dengan perbuatan bid'ah mereka mengandung kedustaan, karena pimpinannya mengklaim bahwa tarekat mereka itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bahwa mereka sesuai dengan jalan dan petunjuk para khulafaur rasyidin. Lasna Daimah pernah ditanya, apakah ada di dalam Islam tarekat-tarekat yang bermacam-macam seperti tarekat Sajaliyah, tarekat Kolwatiyah, dan lain sebagainya. Jika tarekat-tarekat tersebut ada, maka apa yang menjadi dalilnya? Dan apa maksud dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala? Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasabkum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 153. Dan apa yang dimaksud dengan firman Allah yang lain? Dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok, dan jikalau dia menghendaki, tentulah dia memimpin kamu semuanya kepada jalan yang benar. Quran Surah An-Nahl ayat 9. Maka teman-teman sekalian, kemudian timbullah sebuah pertanyaan.
apa maksud dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa beliau menggambar sebuah garis, kemudian beliau bersabda, ini adalah jalannya petunjuk. Kemudian beliau menggambar beberapa garis ke kanan dan ke kiri, kemudian beliau bersabda, beberapa jalan ini pada setiap jalannya ada setan yang mengajaknya. Maka Lasna Daimah menjawab bahwa tidak ada di dalam Islam seperti tarekat-tarekat yang telah disebutkan atau tarekat yang serupa dengannya. Yang ada di dalam Islam adalah apa yang ada di dalam kedua ayat dan hadis yang telah Anda sebutkan, bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang Yahudi berpecah belah menjadi 71 kelompok. Orang-orang Nasrani berpecah belah menjadi 72 kelompok. Sedangkan umatku akan berpecah belah menjadi 73 kelompok. Semuanya di neraka kecuali satu. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, siapa gerangan mereka, wahai Rasulullah, yang selamat itu? Maka Rasulullah menjawab, mereka adalah orang yang pedomannya seperti apa yang aku bawa saat ini dan para sahabatku. Dan sabda Nabi SAW senantiasa, ada kelompok dari umatku yang membela kebenaran dan mereka adalah golongan yang ditolong. Tidak membahayakan mereka siapa yang mengabaikan mereka dan yang menyelisihi mereka, sehingga datang ketetapan Allah sedangkan mereka tetap pada kondisi seperti itu. Yang benar adalah mengikuti Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabawiyah yang sahih dan jelas. Inilah jalan Allah, merupakan jalan yang lurus, jalan yang dituju, termasuk juga garis yang lurus yang telah disebutkan tadi di dalam hadis Ibnu Mas'ud, dan itulah yang diajarkan kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah pun meridhoi mereka dan meridhoi pengikut mereka dari generasi salaful umat ini, dan siapa saja yang berjalan di atas jalan mereka, yaitu 3 generasi abad terbaik. Tarekat-tarekat dan kelompok lainnya itulah yang merupakan jalan-jalan yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Quran Surah Al-An'am ayat 153. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.